Assalamualaikum sahabat hijrah. Dalam perjalanan iman, ada masa ketika hati terasa hidup, ringan beribadah, dan dekat dengan Allah. Namun ada juga masa ketika dada terasa sempit, doa terasa hampa, dan ibadah dijalani tanpa rasa. Inilah yang disebut futur, sebuah kondisi di mana iman melemah, bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hati manusia sedang diuji. Futur bukan tanda kebencian Allah kepada hambanya, melainkan isyarat lembut agar kita berhenti, merenung, dan kembali. Setiap orang beriman pasti pernah melewati fase ini, bahkan para sahabat pun mengenalnya. Maka jika hari ini imanmu terasa turun, ketahuilah, engkau tidak sendirian, dan pintu kembali selalu terbuka. Futur adalah kondisi turunnya semangat dalam ketaatan, melemahnya keinginan untuk beribadah, dan berkurangnya rasa nikmat saat mendekat kepada Allah. Ia tidak selalu tampak dalam bentuk dosa besar, tetapi sering hadir dalam kelalaian kecil yang dibiarkan terus-menerus. Hati yang dulu bergetar saat mendengar ayat Allah, kini terasa biasa saja. Ibadah yang dulu dinanti, kini terasa berat dan tertunda. Inilah ujian halus yang berbahaya, karena futur sering membuat seseorang merasa baik-baik saja, padahal jiwanya sedang menjauh perlahan. Banyak orang takut mengakui futur karena merasa imannya rusak atau dirinya munafik. Padahal futur bukanlah kekafiran, melainkan bagian dari dinamika iman manusia. Iman memang naik dan turun, menguat dan melemah, sesuai dengan bagaimana hati dijaga. Yang berbahaya bukan futur itu sendiri, tetapi ketika futur dibiarkan tanpa usaha untuk bangkit. Allah Maha mengetahui kelemahan hambanya, dan justru disitulah kasih sayangnya bekerja. Futur adalah peringatan agar kita tidak merasa aman dengan iman yang seadanya. Salah satu tanda futur adalah menunda ibadah tanpa rasa bersalah. Salah tetap dilakukan, tetapi tanpa khusyuk dan tanpa kerinduan. Al-Quran dibaca, namun tidak lagi direnungkan maknanya. Hati lebih mudah tersentuh oleh urusan dunia dibanding nasihat akhirat. Bahkan dosa terasa ringan, sementara taubat terasa berat. Jika tanda-tanda ini mulai muncul, maka hati sedang meminta pertolongan. Futur sering berawal dari hati yang terlalu sibuk dengan dunia. Ketika cinta dunia memenuhi ruang batin, maka cahaya iman perlahan meredup. Ambisi, luka batin, kecewa pada manusia, atau terlalu berharap pada makhluk bisa menguras kekuatan ruhani. Hati yang jarang berzikir akan mudah lelah secara spiritual. Tanpa disadari, kita memberi makan jasad, tetapi membiarkan ruh kelaparan. Dari sinilah futur mulai berakar dan tumbuh diam-diam. Ada futur yang lahir dari rasa puas terhadap diri sendiri. Ketika seseorang merasa ibadahnya sudah cukup, amalnya sudah banyak, dan dosanya sudah sedikit, disitulah bahaya mengintai. Rasa cukup ini mematikan kerendahan hati dan memutus rasa butuh kepada Allah. Hati yang tidak lagi merasa fakir di hadapan Allah akan kehilangan kekuatan iman. Padahal semakin dekat seseorang kepada Allah, seharusnya semakin ia merasa kecil dan bergantung. Futur jenis ini sering tidak disadari karena diselimuti rasa bangga yang halus. Futur yang berkepanjangan akan membuat jiwa terasa kosong. Hidup tetap berjalan, tetapi tanpa makna dan arah yang jelas. Ketenangan sulit diraih, meski dunia terlihat cukup. Hati mudah gelisah, mudah marah, dan sulit bersyukur. Jiwa seperti berjalan tanpa cahaya, meski mata masih melihat terang. Inilah tanda bahwa iman bukan hanya melemah, tetapi sedang meminta untuk dihidupkan kembali. Setan sangat menyukai keadaan futur, karena di sanalah ia bekerja perlahan. Setan tidak selalu mendorong dosa besar, tetapi cukup membuat seseorang malas berbuat baik. Ia membisikkan bahwa nanti saja taubat, masih ada waktu, dan Allah Maha Pengampun. Kalimat-kalimat ini terdengar lembut, tetapi beracun jika dipercaya tanpa usaha. Futur menjadi pintu kecil yang jika dibiarkan akan melebar menjadi jurang. Oleh karena itu, kewaspadaan iman sangat diperlukan di masa-masa lemah. Saat futur, sering muncul perasaan bahwa Allah jauh dan doa tidak didengar. Padahal sejatinya Allah tidak pernah menjauh dari hambanya. Yang menjauh adalah hati yang sibuk dengan selainnya.
Allah lebih dekat dari urat leher. Bahkan ketika kita lalai menyebut namanya. Kesadaran ini penting agar futur tidak berubah menjadi putus asa. Selama napas masih ada, selama hati masih bisa menyesal, jalan kembali selalu terbuka. Futur bukan akhir dari perjalanan iman, melainkan jeda untuk memperbaiki arah. Banyak hamba yang justru naik derajatnya setelah melewati masa futur dengan kesabaran dan kejujuran. Di saat iman terasa lemah, satu amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas sangat bernilai di sisi Allah. Tangisan dalam sepi, doa yang lirih, dan niat untuk kembali adalah tanda kehidupan iman. Allah mencintai hamba yang kembali, meski berulang kali jatuh. Harapan selalu hidup selama kita tidak menyerah. Langkah pertama keluar dari futur adalah menyadari dan mengakuinya. Tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, tetapi jujur pada diri sendiri di hadapan Allah. Kesadaran ini adalah cahaya awal yang Allah berikan agar hambanya tidak tersesat lebih jauh. Dari kesadaran, lahirlah doa. Dari doa, tumbuh kekuatan. Dan dari kekuatan, iman perlahan akan bangkit kembali. Salah satu wajah futur yang paling terasa adalah rasa malas dalam beribadah. Bukan karena tidak tahu kewajiban, tetapi karena hati tidak lagi terdorong untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Salat terasa sekadar rutinitas, bukan lagi pertemuan dengan Allah. Amal sunnah mulai ditinggalkan dengan berbagai alasan yang terdengar masuk akal. Padahal rasa malas itu bukan soal fisik, melainkan sinyal bahwa iman sedang kehilangan energi ruhani. Jika tidak disadari, rasa malas ini akan menggerogoti sedikit demi sedikit hingga ibadah terasa asing. Ketika iman melemah, hati menjadi cepat lelah menghadapi kehidupan. Masalah kecil terasa berat, ujian ringan terasa menyesakkan. Hal ini terjadi karena hati kehilangan sandaran yang kokoh kepada Allah. Iman yang kuat membuat beban terasa ringan, sedangkan iman yang lemah membuat beban terasa berlipat. Futur menguras kekuatan batin tanpa disadari. Oleh sebab itu, menguatkan iman bukan hanya soal ibadah, tetapi juga soal menjaga ketahanan jiwa. Dalam keadaan futur, setan sering menipu dengan penundaan. Hati dibujuk untuk berkata, "Nanti saja taubat," ketika iman sudah kuat, padahal iman tidak akan kuat jika taubat terus ditunda. Taubat justru menjadi pintu utama untuk menghidupkan kembali iman yang melemah. Menunda taubat sama dengan membiarkan luka hati terbuka tanpa pengobatan. Semakin lama dibiarkan, semakin sulit disembuhkan. Futur yang tidak segera direspon dengan taubat bisa berubah menjadi kebiasaan lalai. Ada masa ketika seseorang merasa sendirian secara ruhani, meski dikelilingi banyak orang. Inilah kesendirian yang lahir dari futur. Hati tidak lagi merasa ditemani oleh Allah karena jarang mengingatnya. Di zikir terasa berat, doa terasa kering, dan nasihat terasa jauh. Kesendirian ini bukan karena Allah meninggalkan hamba, tetapi karena hamba berhenti mendekat. Jika kesendirian ini disadari, ia bisa menjadi panggilan lembut untuk kembali mencari kehangatan iman. Futur bisa berlangsung lama ketika seseorang pasrah pada keadaannya. Ia berhenti berjuang, berhenti berharap, dan berhenti memohon pertolongan Allah. Hati menerima kelemahan iman sebagai sesuatu yang normal tanpa usaha memperbaiki. Padahal iman perlu dirawat seperti api yang harus terus diberi bahan bakar. Tanpa usaha, futur akan menjadi keadaan tetap, bukan lagi fase sementara. Kesabaran tanpa usaha bukanlah solusi, melainkan bentuk keputusasaan yang halus. Futur adalah bagian dari ujian Allah kepada hambanya. Melalui futur, Allah ingin melihat siapa yang tetap mencarinya, meski hati terasa berat. Ujian ini tidak selalu berupa kesulitan dunia, tetapi kesulitan menjaga iman. Allah ingin hambanya belajar bergantung bukan pada perasaan iman, tetapi pada kesetiaan dalam ketaatan. Orang yang tetap beribadah di saat futur memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah, karena ia taat, bukan karena nikmat rasa, tetapi karena iman. Kurangnya ilmu agama sering memperparah futur. Tanpa ilmu, seseorang mudah salah menilai keadaan imannya sendiri. Ia mengira futur berarti gagal total, lalu memilih menjauh dari kebaikan. Padahal ilmu mengajarkan bahwa iman naik dan turun
adalah hal yang wajar. Ilmu memberi arah agar futur tidak disikapi dengan putus asa. Dengan ilmu, seseorang tahu bagaimana menyembuhkan hati dan kemana harus kembali. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap kondisi iman. Berada di lingkungan yang lalai akan membuat futur semakin dalam. Obrolan yang jauh dari kebaikan, tontonan yang melalaikan, dan pergaulan tanpa arah akan menguras iman. Hati yang lemah membutuhkan suasana yang menenangkan, bukan yang memicu kelalaian. Jika lingkungan tidak diubah, futur akan sulit diatasi. Karena iman membutuhkan dukungan, bukan hanya niat pribadi. Saat futur, jangan meremehkan amal kecil. Senyum ikhlas, dizikir singkat, atau doa sederhana memiliki nilai besar ketika dilakukan dalam keadaan iman lemah. Allah melihat perjuangan hambanya, bukan hanya jumlah amalnya. Satu langkah kecil menuju Allah lebih baik daripada diam tanpa usaha. Amal kecil yang konsisten bisa menjadi pintu kebangkitan iman. Dari yang kecil, Allah menumbuhkan yang besar. Kunci utama menghadapi futur adalah tetap bergerak. Meski langkah terasa berat, jangan menunggu iman terasa kuat untuk berbuat baik. Justru dengan berbuat baik, iman akan dikuatkan. Ketekunan di masa futur adalah bentuk kejujuran iman yang sesungguhnya. Allah mencintai hamba yang terus melangkah meski tertatih, karena setiap langkah menujunya, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia. Dalam futur, sebagian orang justru terjebak pada rasa bersalah yang berlebihan. Ia menyadari imannya melemah, tetapi alih-alih bangkit, ia tenggelam dalam penyesalan yang tidak berujung. Rasa bersalah ini membuat hati merasa tidak pantas kembali kepada Allah. Padahal rasa bersalah seharusnya mendorong taubat, bukan menjauhkan dari rahmat. Jika dibiarkan, perasaan ini justru menjadi jebakan setan yang menghalangi jalan pulang. Allah tidak menunggu hambanya sempurna untuk mencintainya. Justru Allah mencintai hamba yang kembali setelah jatuh dan tersesat. Dalam futur, setiap niat untuk mendekat sudah bernilai ibadah. Langkah yang tertatih lebih dicintai daripada diam dalam kelalaian. Allah membuka pintunya siang dan malam bagi siapa saja yang ingin kembali. Rahmat Allah selalu lebih luas daripada kelemahan iman manusia. Hilangnya khusyuk adalah keluhan yang sering muncul saat futur. Salat dilakukan, tetapi hati tidak hadir sepenuhnya. Pikiran melayang, jiwa terasa kosong, dan ayat-ayat terasa berlalu tanpa makna. Hal ini bukan tanda ibadah ditolak, melainkan tanda hati perlu dipulihkan. Khusyuk adalah buah dari hati yang dijaga, bukan sesuatu yang bisa dipaksa. Dalam futur, teruslah beribadah meski tanpa rasa, karena kesetiaan lebih penting daripada perasaan. Salah satu kesalahan saat futur adalah mengukur iman dari perasaan. Ketika hati terasa dingin, seseorang mengira imannya telah mati, padahal iman tidak selalu terasa hangat di dada. Ada masa iman diuji dengan kesetiaan tanpa rasa. Allah menilai keikhlasan, bukan emosi sesaat. Jika iman hanya dijaga saat terasa nikmat, maka ia rapuh saat diuji. Kesibukan dunia sering menjadi alasan utama futur yang berkepanjangan. Pekerjaan, urusan keluarga, dan tuntutan hidup menyita perhatian hingga Allah ditempatkan di sisa waktu. Hati yang terus disibukkan dengan dunia akan kelelahan secara ruhani. Tanpa disadari, ibadah berubah menjadi beban tambahan, bukan kebutuhan jiwa. Padahal dunia seharusnya berada di tangan, bukan di hati. Menata ulang prioritas adalah langkah penting keluar dari futur. Doa adalah senjata utama saat iman melemah. Dalam futur, jangan malu mengadu kepada Allah tentang kelemahan diri sendiri. Akui ketidakmampuan, kelalaian, dan kebutuhan akan pertolongannya. Doa yang jujur dari hati yang rapuh sangat dicintai Allah. Allah tidak menuntut kata-kata indah, tetapi kejujuran. Dari doa, hati mulai disembuhkan sedikit demi sedikit. Membandingkan diri dengan orang lain sering memperparah futur. Melihat orang lain begitu rajin beribadah, membuat hati merasa tertinggal dan minder. Perbandingan ini melemahkan semangat
dan menumbuhkan putus asa. Padahal setiap hamba memiliki perjalanan iman yang berbeda. Allah tidak membandingkan hambanya, tetapi menilai perjuangan masing-masing. Fokuslah pada langkah sendiri, bukan pada langkah orang lain. Istiqomah bukan berarti selalu bersemangat, tetapi tetap berjalan meski berat. Di masa futar, istiqomah justru memiliki nilai yang lebih tinggi. Melakukan ibadah kecil secara konsisten lebih baik daripada amal besar yang terputus. Allah mencintai amal yang terus dijaga, meski sedikit. Dari istiqomah inilah, iman perlahan akan kembali kuat. Kesetiaan dalam kelemahan adalah tanda iman yang jujur. Futur seringkali menjadi waktu terbaik untuk muhasabah diri. Saat iman melemah, kita diajak meninjau ulang niat, tujuan, dan arah hidup. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ditinggalkan, atau ditata ulang. Muhasabah membuka mata terhadap penyakit hati yang selama ini tersembunyi. Dari kesadaran ini, perubahan sejati bisa dimulai. Futur bukan sekadar kejatuhan, tetapi undangan untuk tumbuh. Menyerah adalah kekalahan sejati dalam futur. Selama seseorang masih berusaha, ia belum kalah. Allah melihat perjuangan, air mata, dan niat yang tersembunyi di dalam hati. Futur tidak boleh menjadi alasan berhenti berharap, karena harapan kepada Allah adalah napas iman itu sendiri. Selama harapan masih hidup, jalan kembali selalu ada. Kejujuran pada diri sendiri adalah pintu awal pemulihan iman. Dalam futur, seseorang sering menipu dirinya dengan dalih kesibukan atau keadaan. Padahal hati tahu bahwa ada jarak yang tercipta karena kelalaian. Mengakui kelemahan bukan tanda kalah, melainkan tanda keberanian. Allah mencintai hamba yang jujur, mengakui rapuhnya di hadapannya. Dari kejujuran, lahir kerendahan hati yang mengundang rahmat. Mengingat akhirat adalah obat yang tajam bagi futur. Ketika kematian, hisab, dan pertemuan dengan Allah dihadirkan dalam hati, dunia kembali ke ukuran yang semestinya. Banyak futur terjadi karena akhirat terasa jauh dan samar. Padahal, setiap napas mendekatkan kita kepadanya. Mengingat akhirat bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk meluruskan arah hidup. Dari sini, iman mendapatkan kembali fokusnya. Zikir adalah cahaya bagi hati yang lelah. Dalam futur, zikir mungkin terasa berat, namun justru di sanalah ia paling dibutuhkan. Nama Allah yang diulang perlahan menenangkan jiwa yang kacau. Zikir tidak harus panjang, tetapi harus jujur dan konsisten. Hati yang sering berzikir akan lebih cepat pulih dari futur, karena zikir menghubungkan kembali yang terputus. Menunggu sempurna adalah jebakan yang sering mengikat hamba dalam futur. Seseorang merasa harus memperbaiki diri sepenuhnya, baru layak mendekat kepada Allah. Padahal Allah lah yang menyempurnakan, bukan hamba. Kembali dalam keadaan kotor lebih baik daripada menjauh sambil menunggu bersih. Allah membersihkan siapapun yang datang dengan hati tunduk. Jalan pulang tidak pernah mensyaratkan kesempurnaan. Futur menguji keikhlasan yang paling dalam. Saat tidak ada rasa nikmat, tidak ada pujian, dan tidak ada semangat, apakah ibadah masih dijaga? Inilah saat keikhlasan diuji, tanpa topeng perasaan. Amal di masa futur lebih murni, karena dilakukan demi Allah semata. Allah mengetahui nilai setiap tetes usaha yang tersembunyi. Keikhlasan yang lahir dari futur sangat berharga di sisinya. Al-Quran adalah penyembuh bagi hati yang melemah. Dalam futur, hubungan dengan Al-Quran sering renggang. Membacanya kembali, meski sedikit, adalah langkah besar. Tidak harus banyak ayat, yang penting ada keterhubungan. Al-Quran menata ulang pikiran dan menenangkan batin. Dari ayat satunya, iman mendapatkan napas baru. Kesabaran dalam futur bukanlah diam tanpa usaha. Ia adalah kesabaran yang bergerak, mencari jalan, dan terus mencoba. Bersabar sambil memperbaiki diri adalah bentuk ibadah yang tinggi. Allah mencintai hamba yang sabar dan tetap berikhtiar. Kesabaran aktif menjaga agar futur tidak berubah menjadi keputusasaan. Dari kesabaran inilah kekuatan lahir kembali. Tidak ada futur yang abadi bagi hamba yang terus berusaha. Seperti malam yang panjang, fajar pasti datang. Allah menggilir keadaan agar hamba tidak bergantung pada satu rasa.
Masa futur akan berlalu seiring dengan kejujuran, doa, dan langkah kecil yang konsisten. Jangan mengira keadaan hari ini akan selamanya. Allah Maha membolak-balikkan hati. Iman yang dewasa bukan iman yang selalu berapi-api. Ia adalah iman yang bertahan saat api mengecil. Banyak hamba menjadi lebih bijak, rendah hati, dan kuat setelah melewati futur. Dari futur, seseorang belajar bahwa ia sangat membutuhkan Allah. Ketergantungan ini membuat iman lebih stabil dan matang. Futur, jika dilalui dengan benar, melahirkan kedalaman iman. Akhir dari futur yang baik adalah kembali dengan hati yang lebih tunduk. Tidak lagi sombong dengan amal, tidak lagi percaya diri berlebihan. Hati menjadi lebih lembut dan penuh harap. Kembali bukan sebagai pemenang, tetapi sebagai hamba. Allah mencintai hamba yang pulang dengan kerendahan hati. Dari sini, perjalanan iman dimulai kembali dengan cahaya baru. Wahai hati yang sedang lelah dalam perjalanan iman, ketahuilah bahwa futur bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa jiwamu masih hidup dan sedang mencari cahaya. Jika imanmu hari ini terasa lemah, jangan merasa hina di hadapan Allah, karena justru di saat itulah engkau sedang paling membutuhkannya. Allah tidak menunggu hambanya sempurna untuk dicintai. Dia hanya menunggu satu langkah kecil menujunya, setiap air mata penyesalan, setiap doa lirih di tengah malam, dan setiap usaha kecil untuk kembali adalah bukti bahwa imanmu belum mati. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena Allah melihat perjalananmu secara pribadi dengan penuh kasih dan keadilan. Ingatlah, iman tidak selalu terasa kuat, dan ketaatan tidak selalu terasa ringan. Ada masa di mana engkau harus tetap berjalan meski tanpa rasa, tetap bersujud meski hati terasa kosong, dan tetap berharap meski dunia terasa berat. Justru di saat seperti inilah Allah sedang membentuk kedewasaan imanmu. Iman yang telah jatuh dan bangkit kembali akan lebih kokoh daripada iman yang belum pernah diuji. Maka jangan putus asa, jangan menyerah, dan jangan berhenti kembali, meski engkau harus kembali berkali-kali. Jika hari ini engkau merasa jauh dari Allah, jangan melangkah menjauh, tapi berhentilah sejenak dan menoleh. Karena sesungguhnya Allah lebih dekat dari yang engkau kira. Dia tidak pernah meninggalkanmu, hanya menunggu hatimu kembali memanggilnya. Datanglah apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelemahan. Allah Maha Lembut, Maha Pengampun, dan Maha menerima hamba yang ingin pulang. Selama napas masih ada, selama hati masih bisa menyesal, pintu rahmat itu tidak pernah tertutup. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak video ini sampai akhir. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi penguat bagi hati yang sedang futur, dan menjadi pengingat lembut bahwa jalan hijrah tidak selalu lurus dan mudah, tetapi selalu indah bagi mereka yang bertahan. Jika video ini terasa menenangkan, menguatkan, atau mewakili isi hatimu, jangan ragu untuk berbagi agar lebih banyak jiwa yang merasa ditemani. Jangan lupa untuk subscribe channel Hijrah, karena di sini kita belajar berjalan bersama, saling menguatkan dalam iman, dan saling mengingatkan tanpa menghakimi. Perjalanan hijrah bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling sabar untuk terus kembali. Semoga Allah menjaga langkah kita, menguatkan iman kita, dan mempertemukan kita kembali dalam cahayanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berjalan, tetaplah berharap, dan tetaplah kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.